Meskipun stasiun Vientiane Khamsatpat ini terbilang sepi untuk ukuran sebuah stasiun kereta di ibu kota negara, namun fasilitas umum seperti money changer, loket penjualan tiket, coffee shop, penjual kartu SIM lokal ada di stasiun ini, termasuk agen transportasi untuk menuju pusat kota juga ada. Kali ini aku mau menaiki salah satu transportasi dari stasiun Khamsatpat menuju pusat kota Vientiane dengan menggunakan bus milik Vientiane City Bus. Moda transportasi ini merupakan yang termurah dan terlaris dibandingkan beberapa transportasi lainnya dibandingkan dengan taksi maupun tuk-tuk. Layanan bus dari stasiun Vientiane Khamsatpat terdapat dua rute yang menuju terminal bus Talat Sao di pusat kota dan menuju Vientiane Railway Station. Vientiane Railway Station merupakan stasiun kereta milik Laut China Railway yang melayani kereta dari Vientiane menuju Kunming di negara Cina dengan menggunakan kereta semi cepat. Jadi jangan sampai salah pilih stasiun ya, karena kedua stasiun di ibu kota Laos ini sama-sama menggunakan nama Vientiane. Yang membedakan kalau Vientiane Railway Station itu untuk ke China, sedangkan Vientiane Khamsatpat untuk ke Thailand. Kedua stasiun ini juga memiliki jalur kereta dengan lebar sepur yang berbeda, di mana stasiun Khamsatpat menggunakan lebar sepur 1000 mm dan Vientiane Railway Station menggunakan lebar sepur standar 1435 mm. Kembali lagi ke bus menuju pusat kota Vientiane. Tarif bus dari stasiun Khamsatpat menuju pusat kota sebesar 20.000 kip atau sekitar Rp14.000. Kemudian tarif untuk menuju Vientiane Railway Station sebesar 30.000 kip atau sekitar Rp21.000. Armada yang digunakan untuk rute ini menggunakan minibus yang mirip kayak Elf. Untuk negara Laos sendiri merupakan negara dengan lalu lintas sisi kanan, di mana supir kendaraan roda 4 atau lebih termasuk bus ini kemudinya berada di bagian kiri. Kebalikan dari Indonesia ya. Jarak antara stasiun Khamsatpat sampai pusat kota Vientiane sekitar 9 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Sebelum menuju pusat kota, aku akan mengunjungi salah satu kuil atau candi Buddha yang merupakan sebuah monumen nasional dan juga menjadi simbol nasional dari negara Laos. Karena kebetulan rute dari bus ini melewati kuil tersebut. Mungkin kalau ada yang tahu kuil Buddha yang menjadi simbol nasional negara Laos, bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Bidul Journey dan ikuti terus perjalananku. Suasana di pinggiran ibu kota negara Laos ini kalau menurutku mirip kayak suasana di pusat-pusat kecamatan atau kota kabupaten yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Vibes-nya itu sama persis, di mana banyak ruko-ruko dan juga kios maupun warung yang menjual berbagai kebutuhan hidup, dan ada juga pasar tradisional. Dan hampir nggak ada gedung-gedung bertingkat tinggi seperti di pinggiran kota Jakarta, Kuala Lumpur maupun Bangkok. Tapi lalu lintas di wilayah pinggiran kota Vientiane ini padat juga, karena bagaimanapun ibu kota sebuah negara menjadi pusat aktivitas atau titik kumpul bagi para masyarakat di sebuah negara untuk menunjang kehidupannya. Aku pun berhenti di depan kuil Buddha yang jadi destinasi pertamaku di negara Laos, karena kebetulan lokasinya berada di kanan jalan dari arah stasiun Khamsatpat, jadi nggak perlu menyeberang jalan. Kuil Buddha yang aku kunjungi ini bernama Pathat Luang, sebuah kuil atau candi Buddha yang menjadi simbol nasional negara Laos dan menjadi situs yang sakral bagi warga negara Laos yang sebagian besar menganut agama Buddha. Terlihat dari sini stupa dengan warna emas yang mencolok dan sangat mudah dikenali oleh para wisatawan yang mengunjungi kota Vientiane.
Untuk tarif masuk di Patat Luang ini sebesar 30.000 kip atau sekitar Rp21.000. Cukup murah kan? Lokasi dari Patat Luang ini berada di wilayah timur laut dari pusat kota Vientiane dengan jarak sekitar 3 km. Kalian bisa datang ke sini dengan menggunakan bus hijau seperti yang tadi aku naiki, kemudian tuk-tuk, taksi konvensional maupun online. Tapi taksi online-nya bukan Grab ya kalau di Vientiane, melainkan Loca, L-O-C-A. Atau bisa juga dengan berjalan kaki sejauh 3 km dari pusat kota. Cuma cuaca di kota Vientiane ini panas dan cukup kering, jadi lebih gampang haus daripada lapar. Patat Luang diyakini oleh masyarakat Laos dibangun pada abad ketiga Masehi oleh para misionaris agama Buddha pada masa Raja Asoka yang memimpin dinasti Mauryan di wilayah India. Patat Luang ini sempat beberapa kali dihancurkan saat terjadi perang maupun invasi dari negara asing, kemudian dibangun kembali. Seperti pada waktu abad ke-13 Masehi, Candi Patat Luang dibangun kembali oleh Kerajaan Khmer pada masa Raja Jayawarman II yang menguasai sebagian besar wilayah daratan Asia Tenggara. Karena pada masa itu candi ini ditemukan dalam keadaan hancur. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, Raja Setahirat, seorang raja dari kerajaan Lamkhang atau Lancang yang menguasai sebagian besar wilayah Laos, juga turut merekonstruksi Candi Patat Luang pada saat setelah memindahkan pusat ibu kota kerajaan Lancang dari Luang Prabang menuju Vientiane. Pada tahun 1828, Candi Patat Luang kembali dihancurkan pada saat penyerangan kerajaan Siam di Thailand dan menjadikan candi ini rusak berat dan terabaikan. Kemudian pada tahun 1930, kolonial Prancis kembali merekonstruksi Candi Patat Luang setelah sebelumnya dilakukan rekonstruksi pada tahun 1900 namun gagal. Saat ini, Candi Patat Luang menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun mancanegara. Para wisatawan dari berbagai negara tetangga seperti Thailand, Cina, Vietnam, Kamboja berbondong-bondong mengunjungi candi ini untuk beribadah. Patat Luang sekarang juga berfungsi sebagai museum yang menyimpan banyak benda-benda bersejarah seperti relik-relik Buddha, lukisan, patung raja-raja, alat musik dari kerajaan-kerajaan dahulu hingga masa setelah kemerdekaan negara Laos. Oh yang dipatuk.
Laos. Bukan, ini namanya apa? Lupa. Patat luwang. Oh, di patah lu kasih yang potet orange. Setelah puas mengelilingi setiap sudut kuil atau candi Patat Luwang, aku mengunjungi sebuah kuil yang ada di sebelah candi Patat Luwang ini. Nama kuil ini adalah Wat Tat Luang Tai, sebuah kuil Buddha yang terdapat sebuah kerik lining Buddha atau patung Buddha berbaring yang berwarna emas dan menjadi daya tarik dari kuil ini. Kuil Wat Tat Luang Tai dibangun sekitar abad ke-17 dengan corak khas kuil Buddha Laos yang menurutku sih agak mirip-mirip juga kayak di Thailand karena kedua negara ini bertetangga. Tentunya ada kemiripan dari berbagai hal seperti budaya maupun arsitektur bangunan. Apalagi kedua negara ini juga negara dengan mayoritas penganut agama Buddha. Untuk memasuki kuil ini tidak ada tiket masuk alias gratis. Namun, jangan lupa untuk memakai pakaian yang sopan untuk mengunjungi tempat ibadah agama Buddha ini. Kuil Wat Tat Luang Tai biasa digunakan untuk upacara atau perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh biksu-biksu lokal. Kondisi di sini cukup tenang karena memang tidak banyak pengunjung seperti di Candi Patat Luang meskipun lokasinya bersebelahan. Worth it banget pokoknya buat yang pengen mencari ketenangan sambil menikmati arsitektur kuil Buddha di ibu kota negara Laos ini. Sedikit-sedikit yang lebih. Aing tuh nyaho. Sekarang waktunya buat menuju pusat kota dan aku naik bus hijau seperti waktu dari stasiun Vientiane Khamsaphat. Cuma nggak tahu ini bus yang rutenya dari mana karena nggak ada tulisan rutenya. Untuk tarif dari Patat Luang menuju pusat kota Vientiane ini sebesar 18.000 kip. Berarti ini bukan bus yang dari stasiun Khamsaphat. Karena kalau yang dari Khamsaphat tadi bayarnya 20.000 kip. Oh ya, dari bus dari Vientiane City Bus ini flat ya. Dan yang dipakai itu tarif maksimum dari rute bus tersebut. Jadi misalkan naik bus dari pusat kota ke stasiun Khamsaphat itu tarifnya 20.000 kip. Kemudian kalian berhenti di tengah perjalanan, tarif yang harus dibayar tetap 20.000 kip, sama kayak tarif menuju Khamsaphat meskipun tujuan kita nggak sampai situ. Nanti aku akan turun di Talat Sao atau morning marketnya Vientiane yang lokasinya berada di sebelah terminal Talat Sao yang menjadi base camp dari Vientiane City Bus ini. Dan setelah ini aku mau city tour di kota ini. Kira-kira destinasi wisata yang ada di sini apa aja ya?
Nantikan kelanjutan perjalananku di kota Vientiane di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Mas Bidul Journey dan ikuti terus perjalananku.